Novel Cultivation Chat Group Chapter 98. Tidak jauh dari rumah sakit afiliasi kota Universitas Jiangnan, di sudut persimpangan. Hari ini, Old Zhou sangat frustasi. Saat sedang menelepon sambil menyetir ke perusahaan, tiba-tiba seorang pria menyergap mobilnya dengan kecepatan lari 100 meter tepat di tikungan persimpangan. Old Zhou begitu kaget sampai langsung menjatuhkan ponselnya. Dia menggenggam setir dan berbelok, berhasil menghindari pria yang menerjang itu. Old Zhou menghela napas lega. Dasar, tadi sungguh berbahaya. Untunglah kemampuan menyetirku tak tertandingi, kalau tidak kau sudah mati, bocah. Namun sebelum jantung Old Zhou yang berdebar-debar tenang, pria itu tiba-tiba melawan hukum fisika dan jatuh ke belakang, berguling 3 kali, lalu memeluk kakinya sambil merintih kesakitan. Aduh. Kakiku patah. Jeritan menyedihkan pria itu cepat menarik kerumunan penonton yang tidak tahu keadaan. Orang-orang tidak tahu kebenarannya, apakah mobil yang menabrak orang, atau orang yang menabrak mobil, mereka mulai berdiskusi di antara sendiri. Bangsat. Bocah kecil, kamu bahkan tidak menabrak mobil orang tua ini, oke. Apa kamu menabrak tembok udara? Orang tua ini bukan pengguna kemampuan, aku tidak punya skill tembok udara. Ini pasti penipuan asuransi legendaris, kan? Tapi, bukannya katanya penipu asuransi selalu mencari mobil mewah untuk ditabrak. Bagaimana mobil jelekku bisa menarik penipu asuransi? Old Zhou tidak tahu, bisnis sedang sulit akhir-akhir ini, mereka tidak akan peduli jenis mobil apa yang kau kendarai. Old Zhou menghela napas dengan wajah penuh kemalangan. Tidak ada kamera pengawas di sekitar, dan mobil jeleknya juga tidak dilengkapi dashcam. Dia merogoh saku, yang ditemukan hanyalah berbagai kartu, 20 RMB tunai, dan 2 koin 1 RMB. 22 RMB, kurasa tidak cukup untuk menyingkirkan pria yang merintih di tanah itu. Akting orang ini sendiri sudah bernilai lebih dari 20 RMB. Kebetulan Song Suhang sedang membantu gadis muda berambut pendek ke persimpangan, berniat memanggil taksi di sana. Kebetulan mereka berdua menyaksikan proses kecelakaan lalu lintas ini. Ini kan orang menabrak mobil, kata gadis muda berambut pendek dengan acuh. Dari sudutnya terlihat bahwa mobil itu meleset, tapi pria itu menerjang ke arah mobil, lalu jatuh ke tanah berteriak. Bukan orang menabrak mobil, mereka bahkan tidak bersentuhan. Penglihatan Song Suhang sekarang sangat bagus, dari sudutnya jelas terlihat bahwa pria itu bahkan tidak menyentuh mobil, tapi masih jatuh ke tanah berteriak. Oh, aku tahu ini disebut penipuan asuransi. Gadis muda berambut pendek melirik Suhang, apa kamu akan menjadi saksi? Orang baik yang menjengkelkan ini suka ikut campur urusan orang lain, tidak mungkin dia tidak maju membantu, kan? Tidak ada gunanya jika tidak cukup saksi, lagi pula kita tidak punya rekaman, tidak ada kamera pengawas di sekitar juga. Song Suhang menggelengkan kepala, pria yang berteriak di tanah itu tidak diragukan lagi adalah profesional, karena dia memilih area yang sempurna untuk penipuan asuransi. Lalu kamu akan mengabaikannya. Gadis muda itu berpikir sebentar, tiba-tiba matanya berbinar, bagaimana kalau kita memukuli pria yang berteriak di tanah itu? Tolong jangan, kekerasan tidak bisa menyelesaikan segalanya, ini hanya akan menyebabkan masalah lebih besar untuk pengemudinya. Song Suhang cepat menasihati, serahkan padaku. Tunggu di sini untukku, tunggu sebentar aku akan panggilkan taksi untukmu. Ngomong-ngomong, apa kamu punya cukup uang? Wajah gadis muda itu kaku saat dia menggelengkan kepala. Aku akan meminjamkanmu dulu, kembalikan padaku jika kita bertemu lagi. Song Suhang mengambil 50 RMB dari sakunya, dan memasukkannya ke tangan gadis muda itu. Bagaimanapun, dia baru-baru ini menerima rezeki nomplok, memungkinkannya untuk dermawan. Tanpa menunggu balasan gadis muda itu, Song Suhang cepat melangkah ke tempat kecelakaan terjadi. Dia menerobos kerumunan penonton. Permisi, permisi. Dengan ototnya yang berkembang, dia cepat menyelinap melalui kerumunan. Lalu, dia berlutut di samping pria yang berteriak di tanah, dan menatapnya sebentar, hei, sepertinya kamu terluka parah. Pria yang merintih di tanah itu melirik diam-diam Suhang, lalu merintih lebih menyedihkan. Suhang batuk, lalu menyatakan, Bapak pengemudi, lihat betapa parahnya orang ini tertabrak, bagaimana kalau Bapak datang ke sini dan ganti rugi puluhan ribu untuk menyelesaikan masalah. Pria yang merintih di tanah itu langsung merasa tenang di dalam. Awalnya dia khawatir pemuda tampan ini akan membongkarnya, tidak menyangka pemuda ini justru membantunya dengan indah. Dia langsung senang, dan berteriak lebih bersemangat. Di dalam mobil, Old Zhou meraba 22 RMB di sakunya, dan diam-diam menghela napas. Dengan ponsel di tangan, dia berencana menelepon polisi dulu. Bapak pengemudi, apa yang Bapak tunggu? Cepat keluar dari mobil. Sambil berbicara, tangan Song Suhang meraba-raba si penipu asuransi. Si penipu asuransi merasa ada yang mencurigakan dari pemuda ini. Tangan pemuda itu meraba-raba seluruh tubuhnya. Mungkinkah dia homo? Memanfaatkanku? Melecehkan seksualku? Tiba-tiba, si penipu asuransi merinding di seluruh tubuh. Tapi, dia adalah aktor yang sangat berbakat, meski tidak profesional. Meski dilecehkan secara seksual, dia masih mengertakkan gigi dan menahannya. Dia tidak bisa berhenti berteriak kesakitan. Dengan cepat, si penipu asuransi menyadari bahwa ada yang tidak beres. Pemuda tampan itu telah mengulurkan tangannya ke dalam saku dan mengambil dompetnya. Di dalam dompet itu adalah seluruh hartanya, sekitar 2000 RMB. Uang itu dimaksudkan sebagai biaya rawat inapnya jika dia mengalami kecelakaan saat menipu.
Penipuan asuransi adalah profesi berbahaya. Jika dia menemukan pengemudi pembunuh atau pengemudi wanita, dia mungkin terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Jika itu terjadi, bagaimana jika pengemudi wanita itu tidak punya uang tunai, atau jika pengemudi pembunuh itu moralnya dipertanyakan dan memilih kabur? Saat ini rumah sakit hanya akan merawatmu jika kamu punya uang. Apa yang bisa kamu lakukan jika tidak punya uang? Setelah mengatakan banyak, yang dia maksud pada akhirnya adalah ada uang di dompetnya. Pemuda tampan itu mengeluarkan dompetnya yang menggembung dan tampak sangat puas. Lalu, pemuda itu melemparkan senyum padanya. Dan kemudian pemuda itu berdiri, melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata. Si penipu asuransi tersadar, bangsat ini datang untuk mengambil keuntungan dari kemalangannya, bangsat leluhurmu. Si penipu asuransi berbalik, dan cepat bangkit. Lalu mengejar dengan segenap tenaga, bangsat, kemarilah jangan lari. Matilah kau. Dia paling banyak bisa mendapatkan beberapa ratus RMB dari mobil jelek yang coba ditipunya tadi, tapi ada setidaknya 2000 RMB di dompetnya sendiri. Orang-orang awalnya tidak tahu kebenarannya, tapi kemudian melihat pria yang baru saja merintih kesakitan di tanah bangun dengan lincah dan cepat mengejar pemuda itu. Bagaimana mungkin kaki pria itu patah? Ternyata memang penipu. Old Zhou diam-diam menghela napas lega di mobilnya, dan tangan yang memegang 22 RMB juga mengendur. Memikirkan pemuda tampan itu dalam pikirannya, Old Zhou berseru, di zaman seperti ini, masih ada orang baik. Setelah itu, dia menyalakan mobil jeleknya dan pergi. Di sisi lain, gadis berambut pendek yang menyaksikan seluruh proses dengan ekspresi tegang tidak bisa menahan tawa. Dengan semangat tinggi, Su Hang memimpin si penipu untuk lari 1.800 meter sampai yang terakhir tidak bisa menarik napas. Ketika wajah si penipu pucat dan bersandar ke tembok untuk muntah, Su Hang menambah kecepatan dan meninggalkannya dalam debu. Dalam prosesnya, dia bahkan sempat memanggil taksi. Dia menyuruh pengemudi pergi ke persimpangan untuk menjemput gadis muda berambut pendek itu. Paman pengemudi dengan senang hati pergi menjemputnya. Si penipu menyaksikan figur Song Su Hang yang melesat dengan putus asa, sangat tertekan di hatinya. Karena kamu bisa lari secepat itu, untuk apa memimpinku mengejar begitu lama? Tidak bisakah kamu melepaskanku lebih awal? Sebuah taksi berhenti di depan gadis muda berambut pendek, Nona, apakah kamu orang yang baru saja dipanggil pemuda untuk kujemput? Ya, aku. Gadis muda itu menggenggam uang 50 RMB dan naik taksi. Yah, dia memang orang baik yang menjengkelkan dan menggelikan.